Ya kali ini kita akan balik lagi di Pelari Jenaka. Kita balik lagi di Pelari Jenaka. Nah teman-teman yang lagi nonton di IG Live, atau sekarang kita lagi lagi merekam melalui podcast kita. Kita akan ngebahas tentang kegiatan lari maraton, event lari maraton yang pernah teman-teman kita yang di sini pernah ikuti. Kita akan nanya ke dua orang saja karena yang kebetulan pernah ikut lari maraton tuh Agung dan juga Mister. Pernah nggak sih? Pernah PSBM. Apa PSBM? PSBM tuh? Bandung Marathon. Oh pernah? Ya udah, nanti Anda juga nanti ditanya sedikit lah ya. Sedikit aja. Nanti juga ada nanya ke mereka ya. Ya seperti biasa bareng Iqbal, Adi, Izin dan Agung. ya kita kan nanya pertanyaan pertama nih ke teman-teman yang pernah ikutan lari maraton nih. Kenapa sih pengen ikutan lari maraton? Itu pertanyaan pertama. Pengen gimana ya? Pengen kalau kayak sekolah mah pengen naik kelas gitu ya, naik tingkat gitu. Jadi dari mulai awalnya 5 kilo, terus pengen naik ke 10, udah 10 ke HM, udah dari HM ke FM kayak gitu. Nah tapi itu juga sesuai kayak misalkan tekad apakah kita mampu atau enggak kayak gitu. Terus kadang-kadang ada orang yang pengen naik PB juga, maksudnya pengen PB juga, pengen Mecahin rekor sendiri. Mecahin waktu. Misalkan yang tadinya saya FM-nya tahun kemarin nih 4 jam 6 menit misalkan. Nah kedepannya pengen misalkan 3 jam 39 kayak gitu. Oke. Agung. Sama sih sebenarnya motivasi pelari ketika naik kelas ya gitu. Jadi udah bosan di 5 kilo pasti 10 kilo nih jadi. Terus udah bosan di 10 kilo 21 sampai ke ya full marathon itu. Udah di full marathon juga pasti nggak cukup, pasti pengen mecahin rekor sebelumnya atau ikut ultra gitu. Oke. Ngomong-ngomong kalau ultra sama maraton itu sama nggak sih atau beda? Kalau ultra itu di atas 50 kilo. Berarti lebih dari maraton. Lebih. Kayak misalkan ultra tuh 75, 100 bahkan sampai 320 kilo. Oke. Berarti maraton tuh belum tentu pencapaian terbesar ya maraton tuh. Iya. Kan ada ultra ya. Ultra tuh yang kayak lebih. Tapi ya pencapaian yang sangat baik itu dia bisa naik ke personal best. Jadi naik waktu yang kemarin kita misalkan 4 jam nih tahun selanjutnya atau pas FM yang selanjutnya jadi 3 jam 59 itu udah bangga banget kayak gitu sih. Jadi teman-teman tuh kayak suatu kebanggaan ya dengan nambahnya pace, dengan nambahnya kilometer tuh. Ya udah kita bisa waktu sih, waktu yang lebih menonjol banget tuh waktu. Kalau masalah pace sih, kalau menurut saya kalau pace itu nggak jadi masalah ya. Tapi yang penting kadang ada yang saingan gitu antar komunitas, bukan antar komunitas, antar anggota kelompok, antar anggota komunitas tuh kayak, iya kok si ini bisa 10 menit, kok saya nggak bisa gitu. Nah dia tuh pasti pengen jadi apa sih ngelebihin dia gitu. Biasanya suka ada yang gitu. Ada yang memotivasi diri sendiri ya agar bisa bersaing. Karena mungkin itu juga yang mereka yang termotivasi karena mereka yang hobi lari juga mungkin ya. Umumnya ya. Ya kebanyakan kayak gitu. Kayak gitu kan. Oke, dan bisa update status ya kalau udah maraton. Bangga dengan medal, terus BIB. Jadi kayak malam-malamnya tuh kita persiapan dulu ya Gumnya. Oh foto-foto BIB. Ini pakai carbo loading. Ini misalkan besok pakai apa? Celananya yang ini, bajunya ini, gitu kan dipoto kayak gitu. Biasa. Gak pakai kostum kayak di Jakarta ya. Oh iya, trauma ya. Oke, ngomong-ngomong berarti Mister tuh maraton di Borobudur maraton ya? Salah satunya. Udah sering sih ada Bandung maraton, Jakmar, Borobudur maraton. Kalau Jakmar saya lebih ke tugas peser. Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut jadi peser itu saya tugasnya di FM terus.
Yang pertama tuh dari sub 5 jam, yang kedua sub 6 jam, yang lebih parah sub 6 jam. Jadi harus menahan Panas. Makin sini makin panas. karena kan Jakarta lebih panas ya. Ya. Kesini lebih panas terus. Ya lumayan kan jalanannya aspal semua, maksudnya aspal semua, nggak ada pepohonan sedikit pun, kayak gitu. Polusinya yang benar-benar banyak banget kayak gitu. Beda sama yang Borobudur. Borobudur tuh lebih adem meskipun medannya elevasinya lumayan gitu. Jadi tiap ini ada elevasi. Kalau misalkan ketika kita di Borobudur ya Bung, elevasinya cuma di Pasopati, yang di Bandung, Pasopati, terus mana lagi? Yang Kira Condong, yang kayak gitulah. Yang pas tanyakan aja. Tanyakan yang kayak gitu, playover, terus yang BEC itu ya, Purnawarman apa sih? Jalan apa sih Kak? Enggak ya. Purnawarman lah, waktu bencana. Oh ya. Oke, berarti itu beberapa event yang orang pernah ikut. Coba tanya Bung Dios. Oke, Bung Dios dulu. Bung Dios, Bung Adi pernah ikut maraton apa aja? Bisa lumayan dari berapa nih? Maratonnya 42 kilo. Nah, Paling Pocari Sweat Bandung, apa sih? PSBM ya? Ya. Itu aja sih. tapi memang benar 42 kilo. 42. Kapok nggak? Apa? Kapok sih kapok. Kenapa kapok Bung kenapa? Pas kilometer ke 33 ya. Pas 34, 35 sampai 42 tuh kayak kaki itu kayak apa ya? Kayak nggak napak gitu. Gak nampak. Ya mungkin karena pertama kali juga ya kayak kemarin ya. Jadi langsung dari 5, 10 langsung ke 42, enggak ke 21 dulu. Terus mungkin ya, kalau kita kan sering latihan bareng juga ya, kayak sama Adios, sama Agung gitu ya, sama anak-anak RCK juga. Kalau misalkan fokus target ke FM itu, misalkan latihannya tuh benar-benar terprogram juga gitu ya. Sepengetahuan saya, maksudnya sepengalaman saya juga kayak gitu. Misalkan nih kita akan ikutan, misalkan Adios FM nih di Bandung Marathon, jauh-jauh hari, misalkan 3 bulan atau 4 bulan sebelum hari H, ya otomatis harus latihannya benar-benar. Misalkan seminggunya tuh meldnya tuh harus 50 kilo gitu. Dicicil ya, maksudnya dicicil per minggunya 50 atau misalkan di atas 50. Nah, misalkan nggak 2 hari sehari juga, misalkan seharinya 10 gitu ya. Ntar ada long run-nya juga kayak gitu. Jadi kalau buat apa long run-nya? Buat adaptasi juga Sebelum gitu. ke event maratonnya ya. Gitu. Tadi kan Mister udah, terus Bung Adi udah. Agung maraton apa aja yang pernah diikutin? Kebetulan saya baru pertama kali pas 2019 ya. PSBM itu. Bung Adi 2019 ya? Sekarang 19, iya, itu sih di Bandung. Oke. Baru itu aja. Kalau buat maraton. Nih, Anda kan pertama pas Pocari Sweat aja ya, Anda berdua nih. Kalau Mister kan beberapa nih. Mister yang paling yang paling mengesankan, yang paling diingat event maraton yang mana nih di antara yang tadi? Paling diingat itu Borobudur Marathon sih sebenarnya. Kenapa? Dari mulai dari mulai kita daftar, dia kan sistem balot juga ya, sistem balot. Jadi kita kalau misalkan ibaratnya goreng milik ya, nggak dapat FM kayak gitu ya, kalau kayak gitu. Terus pas dari segi pengambilan respeknya benar-benar bagus. Ada verifikasi KTP dulu sebelum mengambil pengambilan respek. Terus antriannya misalkan MM sebelah sini, AM sebelah sini, 10 kilonya sebelah sini. Jadi benar-benar teratur banget gitu. Ya, jadi Borobudur Marathon itu satu-satunya event yang pakai sistem balot. Balot ya. Tuh Bisa dijelaskan? kayak kualifikasi. Jadi seleksi nih maksudnya. ya seleksi kayak gitu. Oh, yang qualify baru bisa ikutan maraton ini. Terus ada sistem kayak kita per gate gitu ya, per gate. Jadi Yang targetnya berapa? targetnya misalkan 4 jam atau sub 3 jam, bisa gate A gitu. Yang misalkan
Itu di awal. Iya, Oh, jadi jajaran jajaran. awal Oke, gitu. oke. Jadi orang yang mau kenceng-kenceng tuh di depan Yang gitu. 4 jam pengen Tapi 4 jam, percuma sini, kalau kita ya. kesiangan gate-nya gate A, percuma kalau kesiangan udah pada numpuk orang-orang yang FM gitu. Terus dari segi jalur ya sangat menantang juga gitu. Kita dapat elevasinya dapat, plate-nya dapat, terus keramahan warga-warga Malang Borobudur ya Magelang itu bagus juga gitu. Jadi ada kayak sosialisasi ya Bung. Ya. Jadi kayak ada antar warga tuh bener-bener kayak sharing. Sharingnya. Anak-anak sekolah tuh bikin sharing juga gitu. Semangat Jadi gitu ya. semangat lah. Jadi sepanjang jalan tuh semangat. Ada yang ngasih makanan juga katanya. Warga-warga tuh ada yang bikin kayak teh anget apa, teh apa sih, teh jahe yang kayak gitu, terus ngasih rambutan gitu di sepanjang jalan tuh. Ya intinya mah ramah-ramah lah. Ramah-ramah, ya. Kayak gitu. Oke, nah itu dari Borobudur Marathon. Coba kita tanya ke PS Pak Kariswet Bandung Marathon. Gimana nih kalian berdua kemarin? Mungkin tadi bisa kesan dan apa ya? Bukan kesan ya, apa ya? Impresinya tentang event tersebut kayak gimana? Kalau anda berdua gimana? Bahkan Maka Bung Jos duluan Coba Bung Adi pertama. Gimana sih? yang Buat menikmati, Anda. soalnya Bung Jos ini tipikal menikmati gitu. Kenapa Anda menikmati? Berdua sama Anda Haikal. menikmati nggak sebenarnya? Enggak. Menikmati event kemarin nggak? event PSBM yang Ya. maraton tuh nggak menikmati soalnya pas nyampe semua fasilitas udah pada tutup gitu. Jadi nggak bisa menikmati kayak pijit, nggak bisa menikmati apa lagi sih Jalurnya yang ceritain. jalurnya. Menikmati ada elevasi juga. Sebenarnya enak. Pokariswa itu cuma kurang cheering ya. kalau Iya, di- cheering warga ya. Cheering warga. Jadi nggak kayak di Borobudur. Kalau Borobudur tuh Sampai sepanjang jalur tuh ada anak-anak terus ya ibu-ibu kayak gitu tuh pada keluar. Nah kalau di Bandung tuh kurang yang gitunya. Oh kayak di lampu merah juga ya. Jadi ada mobil apa sih? Ya, Ada mobil yang yang kesabaran. kayak kurang sosialisasi dengan masyarakatnya juga. Jadi kayak harusnya kan masyarakat juga lebih tertib juga gitu, ibaratnya kita harus menghargai si pelari juga. Ini kan Ya, karena nggak tiap hari juga kan. atau acara kita kan kayak ini kayak setahun sekali lah, nggak tiap hari kayak gitu sih. Terus kadang-kadang si pengemudi ya kayak sepeda motor atau mobil itu nggak sabar gitu, pengen cepet-cepet lewat kayak gitu. Ya ada baik buruknya ya. Iya. Itu maraton itu ya. Oke, itu sebenarnya ada ini nggak sih, ada benefitnya nggak sih ke teman-teman semua selain aja kayak kepuasan hati, kepuasan diri sendiri ikutan event? Apakah ada benefit lain seperti hadiah atau apa gitu? Ya kalau misalkan podium ya pasti ada hadiahnya, tapi kayak Borobudur, Bandung Marathon tuh gede-gede juga ya, Ya, tapi uangnya gitu. kebanyakan Tapi kan atlet kebanyakannya. Yang Kalau boleh tahu berapa sih kayak kisaran pemenang? Kalau Sekian. Borobudur tuh kisaran 25 juta kalau nggak salah ya. Ya pokoknya di bawah 20 lah kalau nggak salah. Nah, kalau gitu tuh 12 juta gitu kalau nggak salah. Gede juga ya. Nah, podium. Bandung? Bandung maraton. Lupa Oh, berapa? soalnya nggak juara nih. Belum juara. Belum juara. Gak tau soalnya emang pas udah nyampe finish udah selesai sih pembagian itunya. Ya udah kos semua pokoknya. Ya, seremoni yang jualnya itu udah jadi kita udah tahu. Oke, mungkin tadi kan kita udah sharing beberapa kayak tentang eventnya kayak gimana, baik buruknya kayak gimana ya ngikutin event maraton. Nah, sekarang dari teman-teman nih satu persatu kayak ngasih tahu kalau ada orang-orang lagi dengerin di sana nih yang pengen ikutan maraton, apa saja yang poin-poin yang perlu dipersiapkan? Jangan panjang lebar, singkat-singkat aja. Oke, kalau saran dari saya sih, satu, latihan dengan teratur ya, terprogram juga, terus siapin mental juga, dibanyakin kayak kebangunan saya sih, kayak longannya diperbanyakin, kayak gitu sih. Kalau saran dari saya, intinya mah latihannya yang teratur, terprogram, kayak gitu. Agung? Sama kalau dari saya ya itu pasti konsisten latihan, terus kuatin mental. Soalnya pas di race itu main mental banget. Mental karena pesaing. Bukan kan tadi kan kita tiap kilometer tuh ada pelangnya ya. Oke. Nah terus misal apa udah 30 kilometer, aduh 10 kilo lagi jauh. Nah gitu itu main mental itu. Oke, kalau mentalnya nggak kuat kayak udah lah. Iya. Kayak pasrah gitu kan.
Kalau Bang Adi, Sama latihan juga, terus banyak makan makanan yang bergizi mungkin. contohnya yang biasa Anda makan kemarin aja, Be. Pas Pokari Ustaz Anda makan apa dulu? Yang geprek. Sebelum hari H paling banyak minum Oralit ya. Paling itu. Oke. Sama koat. Odds. Ya gitu. Oke. Oke, nah tadi mungkin yang lagi denger semoga bermanfaat ya tentang sharing event maraton, baik itu dari bagaimana eventnya, terus bagaimana persiapan kita untuk menghadapi eventnya, dan nanti apa yang baik buruknya yang akan teman-teman dapetin ketika ikutan maraton ini. Nah itu dia episode kali ini, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Oke.